Selamat pagi Bapak Ibu, saya sapa sekali lagi. Shalom buat kita semua yang saat ini bersama-sama mengikuti channel YouTube dari Doa Pagi Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Selamat pagi, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita bersama-sama memulai dalam ibadah kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami berterima kasih buat penjagaan Tuhan yang Tuhan berikan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati biar sepanjang hari ini hidup kami hidup oleh karena kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Kami selalu bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin kehidupan kami. Amin. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya.
atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita ungkapkan syukur kita. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Setiamu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Kami selalu mengagungkan Engkau Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang selalu menolong kami. Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat pujian Engkau Tuhan yang besar, yang selalu memberikan pekerjaan karya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh besar di dalam kehidupan kami. Mari angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tak ada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau
angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Sungguh ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Aku berharga di mata Tuhan. Luar biasa karya-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, meninggikan, memuliakan Allah yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Engkau sungguh sangat mempesona di dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa, karya-Mu, pekerjaan-Mu selalu ada, selalu memimpin kehidupan kami. Jalan kami selalu dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
karyamu ajaib dan tidak pernah satupun rencanamu yang gagal. Karya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Selalu dan selalu karya Tuhan, anugerah Tuhan sungguh sangat mempesona dan sangat membanggakan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan. Saat terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu akan kehidupan kami yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya karena Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
penolong yang setia. Oh haleluya, Yesus penolong yang setia. Oh Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Engkau lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kiara maraya lamurina lamaraya kurala maraya shikana lamaraya. Tuhan selalu tolong kami, memimpin kehidupan kami, selalu memperhatikan kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tidak pernah Engkau membiarkan kami. Tuhan selalu akan menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, semuanya ada di dalam kendali daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui keberadaan-Mu yang besar. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Huramarayasya. Terima kasih. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ingatlah saudara sekalian, Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kita. Percayalah bahwa Dia selalu membela kita. Jangan percaya kepada tangan-tangan yang bukan dari Tuhan Yesus. Percayalah kepada tangan Tuhan yang kuat yang akan membela kita. Katakan di hadapan Tuhan, firman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang
difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan yang bela kita. Haleluya. Oh haleluya. Percayalah, Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, Engkau menggenapi firman-Mu. Janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami, bahwa tidak ada satupun di antara yang ada di sekeliling kami yang sanggup akan membinasakan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang membela kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami berjalan di dalam kekuatan firman Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Nyatakan kuasa-Mu, jawaban di dalam kehidupan mereka melalui firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, yaitu kita akan belajar tentang peperangan yang sejati. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peperangan yang sejati ialah perang melawan diri kita sendiri. Seberapa sering kita berjuang melawan hawa nafsu kita? Tentunya kita sering mengalami hal itu Bapak Ibu. Seringkali kita merasa pandai, merasa mampu, memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, dan banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Dan itu membuat ego senantiasa muncul di dalam diri kita. Dan saat itulah kadangkala kita lupa bahwa ada Tuhan yang ada, yang senantiasa melihat kita. Ada sebuah kisah tentang koin emas dan pria egois. Saya membaca artikel ini, saya terberkati. Ada seorang yang bernama Sam. Dia seorang pria yang serakah dan egois. Ia selalu menginginkan lebih banyak uang dan tidak pernah ragu untuk menipu orang lain demi uang. Namun ia tidak pernah ingin berbagi dengan orang lain. Ia begitu egois, ingin memiliki segalanya untuk dirinya sendiri, mencari keuntungan di dalam dirinya sendiri. Pria egois itu selalu menghitung sekecil apapun untuk ia membayar sangat sedikit upah kepada para pekerjanya. Kemanapun ia pergi, ia menghemat dengan cara menipu orang lain. Ia juga mengatakan banyak kebohongan untuk melindungi kekayaannya. Bisa dikatakan Sam adalah orang yang tidak jujur. Kali ini ia mendapatkan pelajaran bagus dari tindakannya itu. Suatu hari Sam ini kehilangan sebuah tas kecilnya yang berisi 50 koin emas. Ia mencari tas yang berisi koin emas itu setiap siang sampai malam. Ia bahkan mengirim para pembantunya untuk mencari tas itu. Tetapi tidak ditemukannya juga. Ia mengatakan kepada teman-temannya, kepada tetangga-tetangganya yang dia melihat bahwa dia kehilangan tas yang berisi 50 koin emas. Dan meminta mereka untuk memberitahukannya jika menemukannya.
Sam sangat sedih karena ia telah kehilangan begitu banyak koin emas. Setelah beberapa hari, seorang gadis kecil berusia 10 tahun, ia tinggal di dekat rumah Sam, mengatakan kepada ayahnya, ia menemukan sebuah tas yang berisi 50 koin emas. Ayahnya kebetulan bekerja di tempat Sam, dan ia mengatakan bahwa putrinya tas itu adalah milik tuannya. Gadis itu menemukannya 2 hari yang lalu dan mengatakan bahwa sang ayah akan mengembalikan tas itu kepada tuannya. Mereka tidak kaya. Ayahnya bisa saja mempertahankan koin emas dan menyembunyikan fakta bahwa ia menemukan tas itu. Tapi ayahnya begitu jujur dan merasa bahwa ia harus mengembalikan tas yang berisi koin emas itu kepada tuannya, yaitu sebagai pemilik yang sah. Maka ayah gadis itu mengembalikan tas itu kepada tuannya, kepada Sam, dan memintanya untuk memeriksa apakah tas itu berisi 50 koin emas. Sam yang benar-benar senang mendapatkan koin itu kembali berpikir licik. Padahal tasnya sudah ketemu, tapi pikirannya sudah timbul mulai licik, serakah sudah mulai timbul. Ia berteriak kepada pekerjanya, ada 75 koin emas di dalam tas ini. Anda memberikan hanya 50. Di manakah koin yang lainnya? Berarti Anda telah mencurinya. Sudah ditolong, tapi masih bersifat seperti itu. Pekerjanya itu terkejut dan mendengar itu, dan ia memohon kepada tuannya bahwa ia memberikan apapun yang ditemukan oleh putrinya itu. Karena egois dan serakah, Sam tidak mau menerima cerita pekerjanya itu dan memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Hakim mendengar dari kedua saksi dan bertanya kepada pekerja dan putrinya itu tentang jumlah uang yang mereka temukan di tas. Dan mereka yakin itu hanya 50 koin emas. Hakim melakukan pemeriksaan kepada Sam dan ia menjawab, ya Tuan Hakim, saya memiliki 75 koin emas di tas saya itu, dan mereka memberikan saya 50. Oleh karena itu sangat jelas bahwa mereka telah mencuri 25 koin emas yang tersisa itu. Hakim kemudian bertanya, apakah Anda yakin tas Anda berisi 75 koin emas? Sam mengangguk mengiyakan, bukan menjawab tapi mengangguk saja. Hakim kemudian membuat keputusannya. Sam kehilangan tas yang berisi 75 koin emas, dan tas yang ditemukan oleh gadis itu hanya berisi 50 koin emas. Jelas bahwa tas yang ditemukan yang milik Sam itu ternyata bukan miliknya Sam. Jika ada orang yang menemukan tas yang berisi 75 koin emas, itu berarti tasnya milik Sam. Karena tidak ada yang mengadu kehilangan 50 koin emas, saya memerintahkan kepada gadis kecil dan ayahnya untuk mengambil 50 koin emas sebagai bentuk apresiasi atas kejujuran mereka. Ya, kejujuran akan selalu dihargai dan keserakahan akan mendapatkan hukuman. Dari cerita ini tentunya kita sedikit belajar bahwa kemungkinan kejujuran kadangkala itu tidak menyenangkan.
Kita berusaha untuk hidup jujur, tetapi ada saja orang yang mencela. Ada saja orang yang bersifat tidak menyenangkan. Orang yang berusaha kadangkala menjatuhkan. Dari sini, apakah saya dan Bapak Ibu masih tetap berpegang pada prinsip hidup yang jujur? Semuanya ada tergantung kepada kita. Tetapi satu hal, jikalau saya dan Bapak Ibu terus melakukannya di dalam hidup jujur dan senantiasa berharap bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita, di situ berkat Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Percayalah, pada pagi hari ini peperangan yang sejati adalah sebenarnya yaitu melawan diri kita sendiri. Apakah kita tamak, serakah, egois, ataukah kita mau hidup jujur bersama dengan Tuhan? Percayalah Bapak Ibu, jikalau kita melawan hawa nafsu kita, peperangan yang sejati itu ada di dalam kehidupan kita di setiap hari. Tentunya Bapak Ibu, mari kita tetap hidup jujur dan percaya bahwa tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah kita akan senantiasa memelihara kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita. Percaya saja. Karena hidup orang Kristen adalah hidup oleh karena percaya. Di situ Tuhan akan mampu memberikan berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat-berkat jasmani lainnya yang Tuhan mampu melimpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan tolong kita Bapak Ibu. Percayalah, pada saat kita mengawali pagi bersama dengan Tuhan, percayalah sepanjang hari Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Jika Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tentunya kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi langkah demi langkah di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa untuk pada pagi hari ini. Kita akan tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia yang Tuhan cintai ini. Biarlah di dalam menjelang kedekatan Pilpres, mari biarlah Tuhan turut campur tangan. Tuhan akan memberikan keamanan, kenyamanan, damai sejahtera atas bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan. Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mau senantiasa hidup jujur, hidup dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jauhkan daripada setiap pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan berikan kemampuan dalam hidup kami. Tuhan memberikan Tuhan kesehatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan campur tangan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Tuhan, menjelang pemilu yang akan dilaksanakan di negara kami ini, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Tuhan, mari Tuhan campur tangan atas pemilu yang ada ini. Tuhan berkati calon-calon wakil presiden dan presiden ini Bapa. Tuhan campur tangan
buat keamanan bangsa kami ini Bapa. Tuhan berikan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya ketika setiap anak-anak-Mu membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan, di situ tangan Tuhan bekerja, menjamah, melawat bangsa kami ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan, untuk ekonomi bangsa kami Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini bergumul untuk segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah. Kuasa-Mu akan senantiasa bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan Tuhan. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk pekerjaan dan usaha Tuhan. Kami bawa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika anak-anak-Mu mengangkat tangan saat ini, kami percaya Tuhan turun tangan dan Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu ini. Buka jalan keluar Tuhan untuk setiap pekerjaannya Tuhan. Di dalam setiap masalah-masalah di dalam pekerjaan, Tuhan campur tangan sehingga ada jalan keluar Tuhan. Ketika di dalam usahanya Tuhan mengalami masalah-masalah Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha daripada anak-anak-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan mendengar setiap jerih lelah anak-anak-Mu ini, setiap keluh kesah daripada anak-anak-Mu ini, setiap pergumulan-pergumulan daripada anak-anak-Mu ini Bapa. Yang bergumul di dalam keluarga Tuhan, ada masalah keluarga, masalah ekonomi keluarga, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Bapa, Tuhan jamah Tuhan, berikan Tuhan penyelesaian yang baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu ini di dalam keluarga-keluarga mereka Tuhan. Tuhan campur tangan, pulihkan Tuhan setiap anak-anak-Mu di dalam keluarga yang mengalami masalah-masalah ini Bapa. Yang mengalami pergumulan di dalam perekonomian Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan, yang bergumul, yang mengikuti secara live streaming, kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Tuhan berkaryalah, beracaralah di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu melakukannya dan Tuhan mampu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sepanjang hari ini di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, setiap langkah kami, setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami, ketika kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan turut campur tangan atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami kemudian Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memerlukan berkat Tuhan. Karena itu saat kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah iman di hadapan Tuhan. Percayalah, ketika Bapak Ibu akan melakukan segala aktivitas di dalam sepanjang hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita dan untuk memberkati kita. Karena itu, marilah kita terima berkat besar dari Allah Bapa kita di surga.
cinta kasih dan kasih sayang Tuhan Yesus yang senantiasa disediakan untuk kita akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Dan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan penghiburan akan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan dan usaha kita, akan dicurahkan Tuhan mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan